Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Jara dengan NIM 180205018. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pada nomor 1. Diketahui suatu program MATLAB atau Octave sebagai berikut. Ini adalah suatu programnya. Yang pertama, kita buktikan apakah penulisan program tersebut sudah benar. Jika ada kesalahan, maka betulkanlah program tersebut. Yang kedua, jelaskan setiap perintah yang ditanyakan dari program tersebut. Baik, langsung saja kita ke aplikasi Octave-nya. Tadi sudah diketahui programnya, jadi kita copy paste saja. Ctrl C, lalu kita pergi ke programnya, Ctrl V. Nah, di sini kita simpan dulu terlebih dahulu program ini agar mengetahui apakah dia benar atau salah. Kita di run, save file, itu kita di lokal di. Nah, kita buat judulnya. Baik, ini tadi kan kita pertama awal di editor untuk mengetahui apakah dia sudah benar programnya atau belum, kita klik di command window. Nah, di sini sudah tidak error, kita tinggal masukkan saja berapa angkanya untuk suku pertama, suku keduanya. Berarti untuk soal nomor 1A, penulisan program tersebut sudah benar. Penulisan program tersebut sudah benar dan dapat dijalankan. Nah, untuk yang 1B, jelaskan setiap perintah yang ditanyakan dari program tersebut. Yang pertama itu ada CLC. CLC berfungsi untuk membuat domain. CLC berfungsi untuk membuat domain. Yang kedua itu ada DISP, itu ada untuk menampilkan tulisan program deret. Berfungsi untuk menampilkan tulisan judul. Misalkan di sini judulnya tadi program deret. Nah, selanjutnya itu ada di sama tapi dia memakai huruf besar semua. Itu untuk menampilkan titik-titik. Itu menampilkan titik-titik. Nah, script tadi seperti ini. Selanjutnya ada input. Itu untuk memasukkan sebuah nilai. Tadi diketahui nilainya A, B, dan N. Dan ada N itu untuk mengakhiri sebuah program. Mengakhiri sebuah program. Kita Ctrl S dulu. Nah, pada soal nomor 2, buatlah sebuah MATLAB untuk mencari nilai sinus dari sudut 0 derajat sampai sudut 90 derajat. Untuk sudutnya itu ada 0, 15, 30, 45, 60, 75, dan 90. Nah, langsung saja untuk soal nomor 2 tadi, yang pertama ada sin 0. Sin 0 berarti hasilnya 0.
Selanjutnya itu ada sin 15. Itu kita ganti dengan pi. Pi-nya itu 180, berarti sin pi per 12 agar dia hasilnya tidak minus. Nah, berarti 0,2588. Selanjutnya ada sin 30 berarti pi bagi 6. Hasilnya 0,5000. Selanjutnya ada sin pi dibagi 4, 0,70. Lalu sin pi bagi 3, pi bagi 3. Hasilnya 0,8660. Selanjutnya ada sin pi dibagi 2,4. Hasilnya 0,9659. Dan yang terakhir itu ada sin pi dibagi 2. Hasilnya 1. Nah, ini udah terjawab untuk sin dari 0 sampai dengan 90 derajat. Kita copy. Kita pindahkan untuk yang nomor 2. Teman-teman sedikit pelet. Tulisannya kita ganti dengan untuk pertanyaan nomor 3, gambarkan fungsi berikut ini dengan MATLAB. Fungsinya Y sama dengan I pangkat min X per 10 X cos kali 10 X dengan X lebih dari atau sama dengan 0 atau X kurang dari atau sama dengan 21. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Octave-nya. Di sini yang pertama itu kita tulis di sini X sama dengan 0, 21, 2. Untuk Y-nya sama dengan I dikali pangkat itu bisa lambang dengan topi, min X per 10 kali X cos 10 kali X. Nah, untuk mengetahui gambarnya di sini kita tulis plot fungsi X-Y. Lalu kita blok semuanya. Sini ada run collection. Nah, di sini ada muncul gambarnya. Sini sudah ada muncul untuk gambarnya dari 0, gambar dari suatu fungsi yang sudah diketahui dari soal tersebut. Ya, kita Ctrl C untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan program Octave. Nah, di sini saya ambil contoh pada operasi matriks. Pertama, pada penjumlahan dan perkalian. Baik, sebelumnya kita harus mendownload dan menginstal aplikasi Octave itu sendiri. Di sini saya sudah menginstalnya. Langsung saja saya buka pada aplikasi sendiri. Oke, misalkan di sini kita memiliki dua buah matriks. Matriks pertama kita misalkan M1, untuk nilainya itu 5, 7, 8,
dan 5, 6, 7. Langsung saja kita enter. Nah, jadi matriks yang pertama ini merupakan matriks dengan order 2 kali 3. Kemudian kita buat matriks yang kedua. Kita misalkan M2. Untuk nilainya sendiri itu ada 4, 6, 8, 9, 5, 6. Nah, untuk matriks yang kedua di sini, ia merupakan matriks dengan order 3 kali 2. Di sini sudah terlihat bahwa kita memiliki dua buah matriks yang mempunyai order yang berbeda. Yang pertama tadi ordernya 2 kali 3, sedangkan untuk yang kedua itu 3 kali 2. Lalu bagaimana jika kita mengaplikasikannya, misalkan operasi penjumlahan terhadap matriks tersebut, M1 dan M2-nya. Nah, karena di sini mereka mempunyai order yang berbeda, jadi agar kita dapat mengoperasikannya, maka salah satu dari matriks tersebut harus kita ubah ke dalam order yang sama. Misalkan M1 ditambah M2. Kita enter. Nah, di sini operasinya error karena ordernya itu berbeda. Oke, misalkan kita ulang M1 ditambah M2 yang ditransfer. Nah, maka di sini kita memperoleh hasilnya dari penjumlahan setiap elemen pada matriks 1 dan matriks 2. Jadi, matriks 2 ini sudah kita lakukan transport sehingga ordernya berubah dari 3. Tadi kan ordernya 3 kali 2 menjadi 2 kali 3 karena dia sudah ditransfer. Maka operasi penjumlahan dapat dilakukan dan diperoleh nilainya 9, 11, 15, 15, 13, 13. Ini dapat kita lihat bahwa 5 tambah 4, 9. 5 tambah 6, 11. 7 tambah 8, 15. 6 tambah 9, 15. 8 tambah 5, 13. Dan 7 tambah 6, 13. Dan ini adalah proses penjumlahan pada matriks. Lalu bagaimana dengan proses perkalian matriks pada skalar? Misalkan M1 dikalikan dengan M1 dikalikan dengan angka skalar 3. Maka akan diperoleh suatu matriks hasil yang ukurannya sama matriks 1. Ordernya dia tidak berubah, masih tetap sama. 5 kali 15, 5 kali 3, 15, 7 kali 3, 21, begitu juga seterusnya. Bagaimana kalau kita kalikan M2 dengan 3? Nah, jadi setiap ini hasilnya 12, 24, 15, 18, 27, 18. Nah, jadi setiap elemennya dikalikan dengan 3, kan ordernya akan tetap sama. Nah, ordernya tidak akan berubah untuk M1 juga dengan M2. Itu adalah untuk perkalian menggunakan skalar. Bagaimana jika kita mengalikannya pada perkalian matriks? Untuk perkalian matriks, bahwasanya ada aturannya, yaitu jumlah elemen di dalam satu barisannya itu harus sama dengan jumlah elemen di dalam satu kolomnya. Jadi di sini kita akan mengalikan antara M1 dengan M2. 1 dengan M2. Maka kita harus perhatikan dahulu bahwa jumlah elemen dalam satu baris itu sama dengan jumlah elemen dalam satu kolom. Kita perhatikan untuk M1-nya, dalam baris pertama itu ada 3, 1, 2, 3, yaitu nilainya 5, 7, 8. Kita lihat pada M2-nya itu kolomnya juga ada 3, nilainya 4, 8, 5. Berarti ia sudah memenuhi aturannya. Langsung saja kita kalikan antara M1 dengan M2. Sehingga di sini diperoleh hasilnya adalah 116, 103, 141, dan 126. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya ini saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.